pagi Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami memahami, mengerti akan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal pertama, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, surat Ibrani ditujukan kepada orang Yunani yang telah menjadi Kristen. Ada beberapa alasan mengapa surat ini ditulis, yaitu yang pertama, ada ajaran yang muncul dari kelompok Kristen Ebionit, di mana dikatakan kelompok Ebionit ini, kaum Ebionit adalah orang-orang Kristen Yahudi yang setia kepada banyak tradisi purba dari gereja mula-mula, tetapi di bawah pengaruh Yahudi dan Gnostik. Kelompok ini yang menganut pandangan adopsionis, yang mengajarkan bahwa Kristus sebagai manusia yang diangkat sebagai anak Allah. Tak kala Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya dan Allah mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi." Pada saat itu Kristus menjadi anak angkat Allah. Yang kedua, dikatakan ada pandangan Musa lebih tinggi dari Yesus. Orang yang kukasihi. Dikatakan Yahudi bahwa ada pandangan Musa lebih tinggi dari Yesus. Orang Yahudi sangat mengagungkan Musa dan dibandingkan dengan Yesus Kristus, sehingga penulis Ibrani mengatakan bahwa Musa memang setia sebagai seorang pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang mengepalai rumahnya, yakni umatnya. Yesus Kristus statusnya sebagai anak, sedangkan Musa status sebagai hamba. Yesus dijadikan sebagai pewaris dari segala yang ada. Kalau kita baca di dalam ayat 2. Bapak Ibu, kita lihat dalam perjanjian lama, Allah berbicara lewat nabi-nabi. Dan di dalam perjanjian baru, Allah berbicara atau berfirman lewat Yesus Kristus. Allah memakai model komunikasi yang berbeda. Bukan berarti penyataan dalam perjanjian lama yang tidak yang mulia, melainkan pernyataan yang mulia tetapi tidak sempurna. Yang sempurna hanya melalui Yesus Kristus. Penyataan Allah pada zaman dahulu dan telah disempurnakan melalui Yesus. Penyataan itu membuat kesinambungan. Sebab Yesus Kristus adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pewaris semua yang ada. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dia juga yang menciptakan semuanya itu dan dia sendiri yang memberi kehidupan. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan atas seluruh kosmos, termasuk kuasa-kuasa supranatural yang dianggap menguasai kehidupan dan nasib manusia. Segala sesuatu di dalam dunia ini memperoleh eksistensinya melalui karya Allah. Kreatif Allah di dalam Kristus. Segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya tanpa kecuali diciptakan di dalam Dia. Melalui Dia
dan di dalam Dia. Di sini terlihat dengan jelas fungsi atau peran agensi Kristus di dalam seluruh proses penciptaan dan pemeliharaan keberlangsungan, sekaligus Ia menjadi tujuan akhir semua ciptaan. Boleh kita baca di dalam ayat 2. Dan itu juga tertuang dalam Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada seorang pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sedangkan seorang Nabi Musa hanya seorang manusia ciptaan yang hidupnya bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Yesus Kristus juga digambarkan sebagai ahli bangunan dan Musa digambarkan sebagai bangunannya. Boleh kita baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 3. Ini jelas bahwa penggambaran Yesus Kristus, penciptaan dan nabi adalah ciptaan dari Pencipta. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus juga disebut sebagai cahaya, wujud Allah dan gambar Allah. Dia merupakan cerminan kemuliaan yang bersifat kekal, sedangkan nabi memancarkan cahaya kemuliaan yang bersinar sementara. Yesus Kristus memberikan terang bagi dunia ini, sehingga umatnya tidak hidup dalam kegelapan. Semua kehidupan ada di dalam genggaman tangannya. Dialah yang mengatur segalanya dan Dia berkuasa atas mereka. Bahkan dalam yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan keadilan, berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia dengan kematian di kayu salib untuk pendamaian dan penyucian dosa manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami, bahwa Yesus, di bawah kuasa Yesuslah yang ada di seluruh dunia ini. Karena itu yakinkan kami dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.